emang kaya raya. Proyeksi pendapatan Manchester United tahun ini capai 12,2 triliun rupiah. Di tengah ketidakpastian soal proses penjualan klub, Manchester United tetaplah salah satu klub terbesar di dunia. Tahun ini pun mereka bisa memecahkan rekor pendapatan tahunan terbesar. Pergerakan MU memang sedang benar-benar diperhatikan dalam beberapa pekan terakhir. Kabar penjualan klub sudah mencuat sejak akhir tahun lalu, tapi hingga kini belum ada kejelasan. Saat ini keluarga Glazer disebut mempertimbangkan dua tawaran besar. Satu dari Sheikh Jassim bersama Qatar Investment Group, satu lagi dari Sir Jim Ratcliffe, penggagas Ineos. Nah, di tengah saga penjualan klub tersebut, Setan Merah justru menorehkan catatan spesial tahun ini. Mereka bisa memecahkan rekor pendapatan terbesar dalam satu tahun finansial. Sudah puluhan tahun MU memegang status salah satu klub terbesar di dunia dengan jutaan fans yang tersebar luas hingga pelosok. Kini, status itu pun kembali ditegaskan dengan catatan finansial MU. Di tengah ketidakpastian penjualan klub, plus di tengah proses perkembangan tim yang baru memasuki tahap awal di bawah Erik ten Hag, MU justru bisa memecahkan rekor pendapatan klub setahun. Mengutip Sky Sport, kemarin MU merilis revenue guidance untuk tahun keuangan 2023. Proyeksi pendapatan mereka naik dari 630 juta pounds ke 640 juta pounds atau sekitar 12,2 triliun rupiah. Angka tersebut sangat besar bahkan untuk klub selevel MU. Sumber pendapatan mereka bertambah dari sponsorship dan penjualan tiket. Menurut laporan yang beredar di Inggris, lambatnya proses penjualan Manchester United ini berdampak pada persiapan Erik ten Hag jelang musim 2023-2024. Sang manajer kesulitan untuk mendatangkan pemain-pemain yang ia inginkan di bursa transfer kali ini. Bye-bye MU, Adrien Rabiot resmi perpanjang kontrak di Juventus. Manchester United harus melupakan rencana mereka untuk merekrut Adrien Rabiot di musim panas ini. Sang gelandang resmi menambah masa baktinya di Juventus. Beberapa pekan terakhir memang ada banyak rumor terkait masa depan Rabiot. Ini disebabkan kontrak sang gelandang di Juventus habis pada akhir pekan ini. Salah satu rumor yang berkembang adalah sang gelandang akan pindah ke Inggris. Salah satu raksasa EPL Manchester United dikabarkan ingin menggunakan jasanya di musim panas ini. Namun asa MU untuk mendapatkan jasa sang pemain timnas Prancis itu resmi buyar. Rabiot memutuskan untuk bertahan di Juventus. Menurut laporan yang beredar, Manchester United tidak terlalu meratapi kegagalan mereka mendapatkan jasa Rabiot. Ini disebabkan sang gelandang hanya jadi incaran kedua Manchester United, di mana Setan Merah lebih fokus untuk mendatangkan Mason Mount di musim panas ini. Ini dia, sudah deal. Loftus-Cheek segera pindah dari Chelsea ke Milan. Raksasa Serie A AC Milan dilaporkan akan segera menuntaskan transfer Ruben Loftus-Cheek dari klub Premier League Chelsea. Milan dilaporkan membutuhkan gelandang baru sejak musim panas lalu. Oleh karena itulah mereka akan mencoba merekrut amunisi anyar pada musim panas 2023 ini. Milan awalnya berusaha mencari pengganti Frank Kessie. Mereka kemudian ngebat mencari gelandang karena Ismail Bennacer mengalami cedera lutut kanan dan membutuhkan operasi. Sekarang Milan bakal main ngotot mencari gelandang baru. Pasalnya mereka akan melepas Sandro Tonali ke Newcastle. Kini ada perkembangan baru terkait transfer Ruben Loftus-Cheek. AC Milan dan Chelsea dikabarkan sudah mencapai kesepakatan. Chelsea siap melepas Loftus-Cheek dengan bandrol 16 juta euro. Ada juga add-on sebesar 4 juta euro. Kini Milan dan Chelsea akan segera menutup kesepakatan tersebut. Setelah itu, Loftus-Cheek akan segera menjalani tes medis. Rampung, Manchester City konfirmasi perekrutan Mateo Kovacic senilai 25 juta pounds dengan kontrak 4 tahun dari Chelsea. Manchester City telah mendapatkan Mateo Kovacic dari Chelsea. Demikian konfirmasi dari pihak klub. Manchester City mengkonfirmasi perekrutan pemain berusia 29 tahun itu.
yang telah memenangkan Liga Champions 4 kali dalam karirnya. Mateo Kovacic telah menandatangani kontrak hingga 2027 dan dilaporkan menelan biaya sebesar 25 juta pounds. City juga dikatakan tertarik pada Declan Rice dan mungkin akan menduetkan keduanya di lini tengah Pep Guardiola. Chelsea berusaha untuk memangkas skuad mereka yang membengkak sebelum Mauricio Pochettino mulai bekerja dan melihat Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante, dan Timo Bakayoko pergi pada musim panas ini. Sementara Mason Mount sedang dalam pembicaraan dengan Manchester United dan Arsenal ingin merekrut Kai Havertz. Kovacic akan mempersiapkan diri untuk pramusim bersama City. Dengan pertandingan pertama mereka akan menghadapi Bayern Munich pada 26 Juli. Perangi neonazi, Italia larang nomor punggung 88. Nomor punggung 88 dianggap mengingatkan kepada simbol-simbol nazisme dan tidak sesuai dengan filosofi olahraga. Gelandang Atalanta Mario Pasalic dan penggawa Lazio Toma Besic sepertinya harus mengganti nomor punggung mereka pada musim 2023-2024 setelah pemerintah Italia melarang penggunaan angka 88 di jersey tim. Kebijakan itu dikeluarkan pemerintah Italia karena angka 88 digunakan kelompok neonazi dalam kampanye mereka. Angka 88 itu mengandung makna sebagai bentuk salut. Heil Hitler, H, merupakan huruf ke-8 dalam alfabet. Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriele Gravina pun menyetujui regulasi yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Matteo Piantedosi dan Menteri Olahraga Andrea Abbodi yang berkolaborasi dengan Koordinator Nasional untuk memerangi antisemitisme Giuseppe Corraro. Piantedosi mengungkapkan pemerintah telah mempelajari dan mengevaluasi regulasi tersebut selama beberapa pekan sebelum menjadi sebuah keputusan. Piantedosi menegaskan antisemitisme harus diperangi dengan kuat. Bos Inter Milan terbang ke Inggris, urus transfer Andre Onana. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Bos Inter Milan dikabarkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer Andre Onana. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sedang berburu kiper baru. Erik ten Hag butuh kiper baru setelah ia kurang puas dengan performa David De Gea. Menurut rumor yang beredar, Ten Hag sudah menentukan siapa kiper utama MU di musim depan. Ia ingin setan merah mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan. Corriere dello Sport mengklaim bahwa Inter menyeriusi proses transfer ini. Mereka dikabarkan sedang membuka pintu diskusi dengan MU untuk transfer Andre Onana. Laporan yang sama mengklaim bahwa Inter Milan memutuskan untuk menyeriusi transfer Onana ke Old Trafford. Inter mengirimkan direktur olahraga mereka Piero Ausilio terbang ke Inggris. Ia ditugasi untuk menego langsung MU untuk transfer Onana ini. Ausilio ditugasi untuk menego MU agar setan merah mau menaikkan tawaran mereka untuk Onana. Jadi Inter berharap proses ini bisa lekas selesai. Selain Onana, Manchester United juga memiliki sejumlah opsi alternatif untuk posisi kiper mereka. Salah satunya adalah MU dikabarkan tertarik merekrut Diogo Costa dari FC Porto. Waduh, Liverpool baru akan bisa angkut Khéphren Thuram pada 2024. Klub Premier League Liverpool dikabarkan baru akan bisa memboyong Khéphren Thuram dari Nice pada tahun 2024 mendatang. Liverpool ngabat mencari gelandang anyar pada musim panas 2023 ini, sebab mereka tak ingin penurunan performa pada musim lalu terulang. Liverpool butuh asupan lebih dari satu gelandang baru. Terlebih ada 3 pemain yang cabut dari Anfield dan setidaknya 2 pemain lain mengalami penurunan performa. Liverpool akhirnya langsung berhasil memboyong Alexis Mac Allister dari Brighton. Kini mereka sedang dalam proses memboyong gelandang baru kedua. Liverpool kemudian dikabarkan akan segera melepas penawaran resmi pada Nice. Namun mereka harus menunggu beberapa saat. Pasalnya, Khéphren sekarang ini sedang membela timnas Prancis di pentas Euro U21. Turnamen itu sendiri dijadwalkan tuntas pada 8 Juli 2023. Setelah turnamen kelar, barulah Liverpool akan mendekati pihak Nice. Namun kini ada kabar buruk bagi The Reds. Liverpool dikabarkan harus menunggu semusim lagi jika ingin memboyong Khéphren Thuram.
Pasalnya, Nice ingin mempertahankan sang gelandang sampai tahun 2024 mendatang. Kabar ini dilansir oleh Daily Mail. Sayang, tak dijabarkan apa alasan Nice berubah pikiran dan ingin mempertahankan Cyprien Thuram semusim lagi. Jika kabar itu benar, Liverpool masih bisa mengejar beberapa pemain lain. Di antaranya ada Manu Kone dari Gladbach. Kemudian ada Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen. Nicolo Barella dari Inter Milan juga masih masuk radar transfer Liverpool. Ada juga gelandang Southampton Romeo Lavia. Liverpool juga diklaim telah melepaskan penawaran sebesar 40 juta pounds pada Real Madrid untuk gelandang mudanya Aurelien Tchouameni. West Ham mau apa? Setelah Arsenal, kini tawaran 90 juta pounds Manchester City pada Declan Rice juga ditolak. West Ham kekeh dengan pendirian mereka menjual Rice dengan harga yang dinilai tidak masuk akal. Manchester City gagal dalam usaha pertama mereka mendatangkan gelandang berbakat sekaligus kapten West Ham United Declan Rice. Menurut BBC Sport, The Citizen maju dengan proposal tawaran senilai 90 juta pounds untuk Rice. Tapi nominal itu ditolak mentah-mentah manajemen The Hammers. Sebelumnya, Arsenal 2 kali bolak-balik mengajukan tawaran untuk West Ham. Pertama, diangkat 70 juta pounds tapi ditolak. Kemudian diperbaiki menjadi 90 juta pounds juga mendapat penolakan. West Ham teguh dengan pendirian mereka hanya akan melepas aset berharganya itu di angka gila 100 juta pounds. Dengan tawaran pertama City yang ditolak diketahui mencapai 80 juta pounds di muka dan 10 juta dalam bentuk bonus. Namun West Ham tidak tertarik sama sekali, sebab itu dianggap masih sama dengan apa yang diajukan pihak The Gunners. Pekan ini klub asuhan Mikel Arteta itu akan kembali maju untuk melemparkan tawaran ketiga pada West Ham demi bisa memiliki jasa pemain internasional Inggris itu, yang diproyeksi menggantikan Granit Xhaka yang bakal hengkang ke Bundesliga Jerman. Sementara itu, belum diketahui apakah City juga akan kembali maju memperbaiki tawaran mereka pada West Ham. City pun baru saja kehilangan salah satu gelandang terbaik mereka, yakni Ilkay Gundogan, yang memutuskan merapat ke Barcelona setelah mempersembahkan treble bagi klub.